Halo, dan di sini jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau ingetin ke kalian karena di video ini nanti bakalan flag banget. Kalian nggak akan dapat hiburan-hiburan seperti editing ataupun hal-hal yang lucu yang bisa kalian dapat di channel ini di video ini. Karena apa? Karena kita hanya sharing-sharing ringan di sini dan saya sendiri sebagai YouTuber, saya bukan masih belum bisa dianggap sebagai YouTuber karena saya jujur nggak bisa ngedit-ngedit yang serumit itu. Saya hanya bisa ya kayak seperti ini, recorder terus ngomong ngeceh nggak jelas. Jadi buat kalian yang bakalan bosan, kalian langsung bisa pause video ini. Dan seperti judul, kita akan bahas cara menghadapi konsumen yang rewel ya. Jadi bagaimana sih cara kita menghadapi calon konsumen kita, calon pembeli kita. Misalkan kita ini sebagai pedagang ya, sebagai penjual. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa media sosial memiliki banyak sekali penggunanya kan. Jika kalian sedang memanfaatkannya untuk berbisnis berjualan contohnya, maka pasti sedikit banyak ada yang bertanya dan mencari informasi mengenai bisnis yang kalian sedang kelola. Contohnya kalian sedang berjualan diamond, pasti banyak ya, pasti banyak lah ya yang nanyain, "Bang, harganya ini berapa? Terus yang ini harganya berapa? Yang itu harganya berapa? Bang, kalau bayar pakai pulsa bisa?" Dan itu setiap hari saya rasakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang dilontarkan oleh calon customer kita. Karena itulah kalian harus bisa care dengan mereka, menjawab semua pertanyaan dan tidak berlaku acuh atau cuek teman-teman. Karena kalian mungkin merasa, nggak apa-apa lah lu ribet, skip gitu kan. Mungkin kalian bakal mikir seperti itu, wah lagi rame, mentang-mentang lagi rame terus kita cuekin mereka yang sedang memang butuh. Kecuali kalau memang kita belum bisa jawab, setidaknya kita nanti setelah nggak sibuk kalian kasih pengertian ke mereka, kalian baru balas. Karena sering banget saya dapat chat kayak gitu, "Bang, kapan onnya? Bang, kok nggak dibalas? Bang, sampai pp gitu kan, sampai ngesepan, bahkan telepon, video call sampai ratusan gitu kan, sampai puluhan ngesepam kayak gitu." Sebenarnya itu emang bikin risih teman-teman. Jadi please buat kalian yang mau bertransaksi sama saya, tolonglah ya. Mungkin di antara kalian ada di sini dan nonton video ini, tolonglah kalau memang belum dilayani ya sedikitlah menghargai penjual, karena yang kita layani juga bukan hanya satu orang teman-teman. Jadi kalian tetap harus sabar ya, karena ya namanya manusia pasti nggak bakal bisa berjalan sesuai rencana kita, bakalan mulus. Mungkin bakal ada juga hal-hal yang bisa bikin pekerjaan kita terhalang, contohnya mungkin sakit atau lagi berpergian atau lagi keluar atau lagi telepon. Jadi tolong kalian sebagai pembeli yang baik janganlah spamming ya. Jadi dan kalian sebagai pedagang, kadang kalau ada konsumen yang di sosial media itu hanya sekedar bertanya-tanya saja mengenai produk yang kalian jual dan mereka tidak membeli, kalian nggak perlu emosi teman-teman. Jadi kalian nggak usah emosi terlebih dahulu dan kalian cuek dan tidak peduli dan tidak menjawab pertanyaan mereka. Sebisa mungkin memberikan pelayanan yang terbaik sih agar konsumen merasa dihargai. Jadi kalau konsumen kita merasa dihargai, walaupun mungkin awalnya konsumen itu cuma sekedar tes-tes kita aja, ngerjain kita, tapi karena pelayanan kita itu memuaskan, itu bisa loh luluh gitu. Jadi kok ini orang ini kayaknya profesional banget. Jadi nanti misalkan kita sebagai pembeli ya, wajar kan kalau kita nanya-nanya dulu sebelum membeli, karena yang namanya sosial media itu adalah banyak orang yang nggak kita kenal. Walaupun statusnya itu berteman, tapi kita nggak kenal karena kita nggak tahu rumahnya, bener nggak? Jadi emang wajib waspada dan berhati-hati bagi pembeli, itu wajib. Karena itu kalau ada pembeli yang mungkin cuma ngetes kalian dan bertanya, itu kalian hargai, kalian jawab sebisa kalian. Kalau mereka nyolot ya sudah, berarti kalian bisa mengakhiri obrolan kalian dan kalian bisa melayani customer yang lain. Jadi tetap dilayani, cuman prioritaskan customer yang memang udah langganan sama kalian. Jadi nanti kalau ada waktu kalian balas lagi. Jadi intinya seperti itu, jangan dicuekin. Dan biasanya yang konsumen tanyakan paling utama adalah harga ya. Jadi misalnya kalian jualan diamond, "Bang, untuk 140 diamond Free Fire itu harganya berapa? Dan kalau bayar pakai pulsa bisa apa enggak?" Dan itu pokoknya gitu, pertanyaan beruntun, belum dijawab udah ada pertanyaan lagi, belum dijawab udah ada pertanyaan lagi. Dan itu hal yang sangat umum dan tidak perlu dibikin pusing sebenarnya. Jadi kalian tetap santai aja. Kalau kalian dibikin baper, maka kerjaan kalian yang lain bakalan ikutan ruwet teman-teman. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Kalau kalian nanti ada customer seperti itu, semisal kalian mau memulai jualan atau kalian sudah berjualan dan mendapati customer yang rewel seperti itu, oke, fix itu biasanya memang bocah. Tapi ya setidaknya kita sedikit menghargai juga gitu kan. Yang namanya calon pembeli ada etikat, mereka mau menanyakan barang berarti mereka tertarik dengan barang yang kita jual. Jadi itu sebenarnya bisa dibuat revisi.
kok mereka bisa tertarik ya dengan barang yang kita jual, ini apa sih yang bikin mereka tertarik. Jadi kalian bisa terus gali melalui mereka-mereka yang bertanya gitu, kalian terus sosialisasi, terus kalian layani, dan di situ kalian nanti bakal nemuin titik terang yang bisa mempersatukan mereka-mereka yang aneh ini. Dan trik saya yang biasa saya lakukan kalau ada yang seperti itu, saya ajakin yang ribet dan nggak percaya, ngotot ini penipuan, ya tinggal suruh ngasih bukti gitu aja kan ya, suruh tunjukin bukti. Kalau nggak bisa, oke lah, cek reputasi di sosial media yang kamu inginin. Kalau kalian udah merasa kalian dikenal gitu kan, it's okay, ajakin rekber. Buat kalian yang nggak tahu, rekber itu rekening bersama teman-teman. Jadi kalau kalian sebagai pembeli dan saya sebagai penjual, jadi si pembeli ini transfer uangnya nggak ke saya, jadi melainkan ke admin rekbernya. Jadi admin rekbernya ini juga harus pilih-pilih mereka yang udah benar-benar trusted dan aman gitu kan ya. Jadi kalian transfer ke admin rekbernya, setelah itu saya kirim ke pembelinya DM-nya ya, terus si pembeli ini konfirmasi sudah terima barang dan uangnya baru diterima ke saya. Dan kalau menggunakan jasa itu, biasanya kita harus memberikan imbalan kepada jasa rekbernya teman-teman, sesuai kesepakatan transaksi di awalnya. Jadi jenis media sosial yang bisa kalian manfaatin untuk berjualan itu sebenarnya ada banyak. Cuman di sini saya akan merekomendasikan, kalau menurut pengalaman saya lebih suka berjualan di Facebook dan juga di WhatsApp. Kenapa nggak di Instagram? Karena saya di Instagram nggak punya followers. Jadi kita harus nyesuaiin juga sama keadaan kita. Kalau kita misal dikenalnya di Facebook, dikenal baiknya di Facebook, ya kita jualan di Facebook. Setelah itu kalau di Facebook kita bisa tarik mereka ke WhatsApp. Nah itu bisa, kalau dari Facebook ke WhatsApp itu gampang banget. Kalau pakai Instagram, misal kita belum punya followers, itu bakal susah buat cari buyer, buat cari customer ya, itu bakal susah banget. Contohnya saya, kenapa saya nggak jualan di WhatsApp dan di Instagram, walaupun saya punya Instagram, tapi ya nggak pernah dibuka karena ya saya nggak pernah mainin akun sosial media yang nggak bisa menghasilkan gitu teman-teman. Rugi, buang-buang waktu. Jadi lebih baik kita mainin sosial media yang bisa menguntungkan kita, bukan malah menguras kuota internet kita doang dan kita nggak mendapatkan hasil. Jadi itulah beberapa tips yang bisa kalian lakuin kalau kalian nemuin calon customer atau calon pembeli yang rese, tengil, dan pengen nampol dan bikin darah tinggi. Mungkin kalian bisa ikutin tips yang saya berikan tadi, dan seharusnya sih manjur. Jadi intinya kalau kalian risih, jangan sampai kalian blokir orangnya teman-teman ya. Jangan sampai kalian blokir orangnya. Karena apa? Yang pertama, itu bisa merusak image kalian. Jadi rumor-rumor itu nanti bakal berubah. Itu saya habis beli di toko itu loh, di toko online si A. Saya tanya baik-baik, orangnya nyolot dan bentak-bentak gitu. Itu rumornya terus nyebar dari mulut ke mulut, dari yang namanya sosial media itu udah nggak bisa dipikirin lagi. Yang namanya berita itu pasti cepat banget menyebar. Jadi buat kalian harus hati-hati di bagian itu. Jadi kalau kalian ada customer yang seperti ini, sebisa mungkin kalian layani, walaupun mereka spam, ya tetap kalian jawab aja sebisa mungkin, tapi nggak perlu kalian tekan terus, harus balas terus, karena mereka nanti bakal malah keterlaluan sih, bakal merasa dan melecehkan kita sebagai penjual. Jadi kalian juga tegas, cuman ada porsinya gitu, paham nggak? Jadi kalian harus tegas, cuman ada porsinya kalau saat iman kalian diuji kayak gitu. Jangan sampai memblokir orangnya, ini yang paling penting. Jangan sampai memblokir orangnya, jangan sampai ngata-ngatain orangnya, jangan sampai membentak-bentak orangnya, karena image ini nanti akan menyebar ke semua sosial media ya yang bersangkutan dengan Anda. Misal ada teman kalian yang udah langganan ke kamu nih, nge-tag kamu, bro beli di diamond game di sini aja gitu, harganya murah, ramah gitu. Nah sedangkan orang yang habis kamu blokir itu beberapa orang ada di situ. Jangan, nah, mereka bakal komen seperti itu kan, jangan, di situ orangnya galak banget, gue tanya baik-baik dia malah nyolok dan gue malah diblokir. Nah jadi image seperti itu, jadi pandangan buruk kepada kalian itu akan muncul nanti di situ. Jadi orang yang sudah sakit hati, dan itulah timbul yang mungkin bisa disebut sekarang namanya netizen ya. Jadi sebenarnya netizen itu juga ada beberapa golongan. Yang pertama, netizen yang negatif nih ya. Yang pertama itu syirik. Memang karena syirik, nggak suka melihat kesuksesan atau keberhasilan orang lain. Ini ada. Yang kedua, ini yang kita bahas yang netizen negatif ya, karena netizen itu ada yang negatif, ada juga yang positif yang mensupport kita, yang selalu mensupport kita gitu. Terus ada yang pertama tadi apa? Yang syirik. Yang kedua karena sakit hati ya, karena merasa ya mereka nggak dapat pelayanan yang memuaskan dari kalian gitu. Jadi mereka sakit hati, mereka seakan-akan kalau mereka lihat kalian itu merasa pengen balas dendam dan jijik banget.
Nah tapi kalau kalian mungkin sudah terlanjur melakukan hal-hal seperti itu, ya kalian nggak usah terlalu pikirin, karena di balik netizen-netizen yang negatif kalian harus tetap ingat ada netizen-netizen yang masih mau mensupport kalian, mendukung, dan intinya terus mendukung kalian ya. Kayak pelanggan-pelanggan kalian itu masih membela kalian, mensupport kalian. Selama yang membela kamu itu masih lebih besar daripada yang membenci kamu, kalian jangan sampai goyah dan patah semangat untuk menjalankan bisnis kalian, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sharing. Bener-bener flat banget ya videonya ya. Buat kalian yang suka videonya, tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka di dislike aja ya. Tekan tombol subscribe kalau mau mengikuti channel ini. Kalau nggak di subscribe juga nggak apa-apa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.